وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Jadi ada orang mengatakan saya bawa 2 kontainer dari Mekah, silakan, nggak apa-apa, kami nggak masalah. Tapi isinya berambut, sekam. Jadi sekarang juga banyak kitab-kitab yang diambil selain kutubus sittah. Berarti jenengan juga mengaji sampah-sampah atau berambut-berambut atau dedak-dedak yang tidak berguna. Menjadi blunder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, kewarasan, kenikmatan akal yang selamat, akal yang kritis, akal yang sehat. Semoga kita tetap dalam keistiqomahan dalam menetapi hijrah, dalam menetapi pemahaman yang benar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan hari ini saya ingin mengomentari atau saya ingin membantah atau saya ingin menta'dil ucapan salah satu ulama 100 yaitu Mbah Tojin yang akhir-akhir ini menjadi rujukan karena sebagai pelaku sejarah yang memang dari awal sebagai pengikut KHN yaitu Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah ghafarallahu lah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, sebelumnya saya memberikan komentar atau memberikan ta'dil dari ucapan-ucapan beliau. Saya membuat video atau konten ini itu adalah sebagai menta'dil atau sebagai penjelas. Jadi tidak ada ingin membongkar, mencari-cari kejelekan, enggak ada. Sudah ma'ruf dan sudah kita rasakan beberapa akibat dari ajaran-ajaran ini. Toh misalnya ya, saya membuat konten ini kemudian tidak membahas itu pun, dari Jokam juga akan menyerang dengan ucapan-ucapan yang jelek. Jangankan konten seperti ini. Wong dulu itu saya pernah memasarkan di Facebook aja, pernah promosi aja, komentar di bawah itu jelek-jelek dari kalangan saudara tua kita. Yang orang ini sudah murtad lah, udah ini. Apalagi model seperti ini. Maka tentunya kami tidak memancing amarah, tetapi kita ingin membuka akal pikiran panjenengan semua agar benar-benar terbuka atas apa yang kita fahami selama ini. Dan efeknya luar biasa. Kita mendengar di berbagai daerah, berbagai kabupaten tentang ajaran ini yang berefek kepada orang-orang yang dianggap menyimpang atau menyeleweng dari golongan ini, dari Jokam maksudnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, mari kita dengarkan dulu sejenak ucapan beliau, seorang ulama 100 yang cukup fenomenal untuk kalangan ini yang menjadi rujukan, dan banyak komentar-komentar itu di YouTube juga banyak. Jadi mengapa kita membuat ta'dil semacam seperti ini? Karena mereka juga membuat ucapan-ucapan yang menyerang JRK. Jadi fair lah, adil. Maka kita hanya menangkis. Sebenarnya kalau saya itu senangnya juga dibuka secara umum, dibuka secara face to face, kemudian ketemu langsung, kemudian ditengah-tengahi oleh yang berwajib atau yang berkepentingan, misalnya MUI dan sebagainya. Kawan-kawan pengennya seperti itu. Jadi kawan-kawan yang Jokam, kawan-kawan yang JRK, kawan-kawan yang mantan duduk bersama, kemudian
istilahnya kalau dikatakan debat ya debat, kalau dikatakan uji materi selama ini ya enggak apa-apa. Tapi qadarullah belum sempat dan belum pernah ada hal seperti itu. Mari kita simak ucapan beliau, Mbah Tojin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jinul Hasan itu yang beliau fahami, yang beliau mangkul di Mekah itu hadis itu 49. Nah, 49 hadis itu beliau pelajari. 49 hadis itu dikaji mengerucut menjadi kutubus sittah. Lah kutubus sittah itu dideplok, diperes, ya, mengerucut menjadi ilmu mangkul, faham, isnad, mutasil, teori praktek, dan 5 bab, 5 perkara. Ya. Nah, jadi 5 perkara itu dalilnya di dalam hadis, ya, lah 5 bab itu terjemahnya, makna arti. Jadi kesimpulannya, kutubus sittah itu apabila dikaji mengerucut menjadi ilmu mangkul, faham, isnad, mutasil, teori praktek, dan 5 bab. Itu sudah inti sarinya dari hadis 49 dan kutubus sittah. Adapun kutubus sittah tadi dideplok, diperes itu ada menir dan katul. Nah, menir itu hadis yang hasan. Katul itu adalah hadis yang dhaif. Nah, itu dikerjakan. Ya, menir dan katul tadi dikerjakan selagi tidak merusak atau bertentangan dengan yang wajib, ya monggo silakan. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa. Lah gitu lah ya. Nah, tuh Pak Junasan terangkan seperti itu. Ya. Lah adapun yang 42 tadi ditambah diambil muatok 1 jadi berarti 7. Muatok itu banyak rujukan dari kutubus sittah itu yang merujuk ke muatok tadi. Nah, tinggal 42. Yang 42 itu namanya itu kulit sekam. Kalau di padi itu namanya sekam berambut. Nah, sekam itu apabila ditumbuk, ya, karena isi-isinya kan itu perdebatan, khilafiyah dan sebagainya, usulan, ijtihad, ulama dan sebagainya. Itu ditumbuk hasilnya. Nah, ya dedak, nggak ada menirnya, nggak ada katulnya. Nah, jadi ada orang mengatakan saya bawa 2 kontainer dari Mekah, ya, silakan nggak apa-apa, kami nggak masalah. Tapi isinya berambut, sekam. Lah Pak Jinul Hasan dibawa 1 becak, ya, tapi intisarinya, ya, mangkul, faham, isnad, mutasil, teori praktek, dan 5 bab. Nah, jalan masuk surga ya 2 itu. Lah gitulah. Lah yang maksud sak becak tadi itu pernah digambarkan Pak Jinul Hasan, le apa mbok gawa kuwi? Sing mbok gegem kuwi apa emas? Nah, begitu buka, coba lihat. Begitu buka emas perongkol-perongkolan, ya kan, kayak jagung itu. Nah, apa dibilang kata orang-orang yang membawa yang 2 kontainer itu? Wah, itu bukan emas itu. Itu kuningan, itu tembaga. Akhirnya dengan orang yang gegem tadi dibuang. Begitu dibuang ada ayam. Ayam itu tahu kalau itu emas, dia cucuk dibawakan mbok rondo, ditukarkan jagung. Pinter PTE timbangannya awakmu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Waalaikum. Ya. Dari ucapan beliau kita akan meneliti karena komentar di YouTube ini, di YouTube-nya Mbah Tojin yang mengatakan seperti ini cukup luar biasa, banyak dan dibangga-banggakan. Alhamdulillah, semakin mantap, semakin yakin, semakin jazakumullah khairan Mbah Tojin dan lain sebagainya. Beliau mengatakan bahwa KHN atau
syekh pendiri aliran ini atau seorang guru yang bernama Nur Hasan Al-Ubaidah. Semoga Allah mengampuni beliau dan semoga Allah memberikan tempat yang layak, diangkat derajatnya. Beliau mengatakan bahwa beliau membawa KHN atau Haji Nur Hasan itu sebagai gurunya, KHN, saya ingat KHN ya, itu membawa 49 hadis. Kemudian 49 hadis itu mengerucut, dideplok, diperes, ya itulah katanya, dideplok, diperes menjadi kutubus sittah. Kemudian dari kutubus sittah itu diperes lagi, dideplok lagi, ya dengan perkataan beliau menjadi 5 bab mangkul makna arti. Kalau nggak salah seperti itu, mangkul makna arti. Yang bisa difahami oleh jamaah secara umum katanya. Kemudian ada yang banyak itu, yang 43 itu berisi dedak apa katul. Sesuatu yang tidak berguna. Misalnya di padi ini kan ada dedak. Dedak itu kotoran kulitnya lah. Ada dedak kasar, ada dedak lembut. Nah, dan itu nggak berguna. Yang diambil ada yang berasnya, yang intisarinya. Yaitu 5 babnya atau ya mangkul 5 bab itu tadi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, kita kembali ke pokok permasalahan awal, yaitu beliau menjelaskan tentang banyaknya hadis, 49 hadis. Yang pertama yang harus kita tanya kepada Mbah Tojin, sebutkan 49 hadis itu apa saja. Jadi kalau Anda mengatakan 49 hadis itu apa saja, ya, apa saja, saya malah curiga yang dimaksud 49 hadis itu adalah mungkin dari yang dimaksudkan adalah mungkin ini, apa itu, Nawawi. Jadi Arba'un Nawawi yang berisi kurang lebih, kalau di sini berisi berarti berapa ini? Ya 40-an, hampir 40-an lebih. Saya curiganya di situ. Karena sampai sekarang, sampai saat ini ulama 100 ini yang namanya Mbah Tojin, Syekhuna Mbah Tojin ini belum pernah menjelaskan 49 hadis itu apa. Tidak pernah tertulis apa 49 hadis. Kalau ditulis tenanan, ya bukan hanya 49 hadis. Hadis itu kalau model seperti ini banyak sekali. Kecuali hadis usul. Kalau hadis usul hanya yang disepakati ada 6. Hadis pokok. Kalau hadis furu' artinya sudah diambil dari hadis usul ini ratusan, mungkin malah ribuan mungkin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala, lalu katanya 49 hadis itu diperes. Nah, diperes atau diperes atau dipilih menjadi kutubus sittah. Nah, dari bahasa ini seakan-akan yang menyusun, dari bahasanya Batu, seakan-akan yang menyusun 6 kutubus sittah ini adalah Syekh Nur Hasan ghafarallahu lah atau KHN. Seakan-akan ya. Jadi 49 hadis kemudian menjadi 6 yang disebut dengan kutubus sittah. Dan langsung kita tanggapi Mbah Tojin bahwa kutubus sittah itu sudah ada awal, bahkan termasuk awal-awal kutubus sittah dan menjadi kitab usul. Kalau dalam bahasa hadis itu dalam bahasa mustalahul hadis atau dalam bahasa ya mustalah hadis lah gampang-gampangan nih. Itu ada kitab usul, ada kitab furu'. Kitab usul itu ada yang disebut dengan kutubus sittah, dan itu mu'tabar, sudah dikenal, bukan hanya antum aja, bukan hanya golongan ini aja yang kenal. Seluruh ulama dunia Ahlussunnah wal Jamaah mengenal bahwa kutubus sittah itu adalah kitab-kitab rujukan utama. Barulah setelah kutubus sittah baru dikembangkan. Makanya biasanya kitab-kitab fikih, kitab-kitab macam fikih, kitab-kitab misalnya kitab-kitab yang furu', sifatnya furu' tauhid dan lain sebagainya, itu pengambilannya adalah banyak di kutubus sittah. Jadi kutubus sittah dulu. Kemudian baru kitab-kitab fikih, misalnya pendapat Imam Syafi'i dengan dasar dalil kadang diambilkan dari Bukhari, kadang dari Muslim. Nah, ini menjadi kitab pokoknya. Jadi kitab kutubus sittah inilah yang menjadi pokoknya dulu. Bukan 49 hadis kemudian dijadikan 6. Itu bukan.
Kebalik. Jadi 6 dulu sebenarnya, kemudian baru berkembang menjadi beberapa puluh, ratus, bahkan ribuan hadis. Kitab pokoknya 6 dulu itu. Maka ulama mengatakan namanya kitab usul, kitab pokok, kitab paling asalnya diambil dari situ. Lalu panjenengan menjelaskan lagi tentang masalah setelah menjadi 6 diperes lagi terus. Jadilah 5 bab yang berisi ngaji, ngamal, membela, sambung jamaah dan taat. Sambung jamaah dan taat. Ini juga pernyataan-pernyataan ngawur saja. Ini hanya dongeng ngawur saja untuk meyakinkan semata-mata hanya untuk memperkuat 5 bab seakan-akan hasil dari sebuah intisari dari 49 menjadi 6 menjadi 5 bab. Allahu a'lam, saya nggak tahu nanti perkembangan zaman apakah 5 bab ini akan juga diperas lagi. Allahu a'lam, saya nggak tahu. Diperas lagi dan lain-lain. Dan kalimat terakhir adalah beliau menyinggung tentang 43 itu yang terdiri dari hasan sahih, hasan dhaif dan lain sebagainya, maudhu. Nah, itu boleh dikerjakan atau tidak. Nah, itu boleh-boleh saja dan lain sebagainya. Karena memang beliau hanya fokusnya di 5 bab. Jadi nggak masalah fokus mustalahul hadis. Kayaknya beliau juga nggak mahir hal seperti itu. Dan menyinggung yang terakhir adalah rong kontainer. Jadi 2 kontainer itu ya ibaratnya berambut terus gak enek gunane. Kayak dedak wis sampahnya padi nggak ada gunanya. Yang intinya sudah diambil oleh golongan beliau tadi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, tentunya sudah kita luruskan bahwa yang dimaksudkan beliau pemerasan antara kitab satu dengan yang lainnya ini sebenarnya hanya dongeng. Hanya dongeng beliau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mulai dari 49 hadis, hadisnya apa saja, kemudian menjadi 6 itu periwayatannya bagaimana. Padahal ulama-ulama sepakat 6 itu sebagai kitab pokoknya. Cara undang-undang ini undang-undang 45-nya dulu. Ya, di kitab 6 itu baru terjadi kitab-kitab yang lain, baru diambil kitab-kitab yang lain. Makanya misalnya tafsir Ibnu Katsir pun misalnya itu nggak lepas dari pengambilan Kutubus Sittah. Berarti Kutubus Sittah lebih awal. Itu secara ilmiah, mustalah hadis, secara ilmiah ilmu hadis. Adapun secara ngelanturnya panjenengan ya Allahu alam, dan itu ternyata ditanggapi positif oleh kawan-kawan yang sangat bersyukur sekali atas penjelasan beliau. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, dan menghina tentang rong kontainer adalah apa sampah dan lain sebagainya. Nah, kita menengok sekarang ke dalam, sekarang pun mereka juga menggunakan sampah itu. Jadi sekarang juga banyak kitab-kitab yang diambil selain Kutubus Sittah. Berarti jenengan juga mengaji sampah-sampah atau apa tadi, berambut-berambut atau dedak-dedak yang tidak berguna. Menjadi blunder. Silahkan jenengan protes Bato Jin ke pusat untuk membersihkan sampah-sampah itu. Kitab-kitab yang termuat selain Kutubus Sittah yang banyak dimuat di makalah-makalah, mungkin makalah Cai ada kitab Tobroni, ada kitab apa, mungkin ada fikih sunnah dan lain sebagainya. Silahkan Anda bersihkan, kasihan nanti tidak tercampur dengan rong kontainer. Syukran wa jazakumullahu khairah. Tetap berakal sehat, tetap berakal selamat. Salam akal selamat, salam akal sehat, salam akal waras. Sekali lagi, ini hanya untuk mentakdil, meluruskan, bukan dalam rangka memfitnah, bukan dalam rangka menjelek-jelekkan, tapi membuka hati saudara-saudara tua kita dan memperkuat hati kepada saudara-saudara muhajir. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar